Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Teguh Faizazia. Selamat sore, Bapak Teguh. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Teguh, terkait dengan kerusuhan di Amerika Serikat ini, apakah ada warga negara Indonesia yang terdampak? Terdampak secara langsung memang tidak ya, dalam artian secara fisik terluka dan lain tidak ada, tapi mereka terdampak dalam artian harus tetap tinggal di tempat dan tidak membatasi kegiatan saat sekarang diterapkan beberapa jam malam di beberapa kota di Amerika Serikat. Baik, lantas apa saja langkah konkret KBRI ataupun juga Kemenlu untuk melindungi WNI di tengah unjuk rasa yang semakin meluas ini, Pak? Sejak 6 hari ya, kalau tidak sudah 6 hari terjadi aksi-aksi demonstrasi. Sejak awal Menteri Luar Negeri telah mengkoordinasikan dengan wakil duta besar kita di Washington DC dan juga kepala perwakilan kita di 5 konsulat jenderal kita di seluruh Amerika Serikat. Intinya adalah untuk memprioritaskan, memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat kita yang berada di Amerika Serikat. Memang secara cepat kita mengaktifkan komunikasi dan memastikan kondisi mereka, terus juga memberikan saran-saran untuk tidak berkegiatan di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan katakanlah harmful ya, menyebabkan luka-luka dan lain-lain. Jadi secara garis besar apa yang dianjurkan oleh perwakilan kita dipatuhi oleh masyarakat Indonesia di Amerika Serikat, dan juga kita terus membangun komunikasi termasuk memanfaatkan simpul-simpul masyarakat yang ada. Dengan demikian kita bisa memonitor kondisi masyarakat di sana. Baik, kita mengkhawatirkan kondisi ini akan semakin memburuk. Apakah nanti akan ada suatu tempat yang aman di KBRI atau suatu daerah tertentu untuk melindungi warga negara Indonesia jika nanti kasus ini tidak kunjung mereda, Pak? Memang sudah diskenariokan atau dibayangkan beberapa kondisi yang apabila terjadi eskalasi. Kalau kita ikuti di Minnesota misalnya, ada di tempat awal terjadinya permasalahan, masyarakat kita di sana di atas 1.000 ya, 1.200 lebih, dan kita memastikan kondisi mereka terutama di tempat-tempat yang berdekatan dengan lokasi kerusuhan. Apabila kondisinya semakin memburuk, KJRI juga telah menyiapkan semacam safe house ya, tempat yang bisa mereka tempati untuk sementara waktu, termasuk mungkin menggesernya di tempat-tempat di KJRI sendiri. Dengan demikian hal seperti itu telah disiapkan, namun yang paling penting saat sekarang adalah mereka tetap mengindahkan apa yang menjadi instruksi dari pemerintah atau otoritas setempat. Baik, berdasarkan informasi mungkin dari KBRI Amerika Serikat, daerah mana saja yang saat ini masih sangat rawan untuk warga negara Indonesia kita beraktivitas? Kalau kita melihat memang sporadis ya, dari sisi tindakan di lapangan yang menimbulkan kekerasan. Dari kita hanya berpatokan pada 40 kota yang saat sekarang dikenakan jam malam. Dengan demikian mengikuti standar keamanan Amerika Serikat, diasumsikan kota-kota tersebut memang harus lebih mengindahkan potensi adanya kondisi yang rawan. Dengan demikian kota-kota itulah yang kita berikan atensi. Kalau kita lihat faktanya dari West Coast sampai East Coast, terjadi aksi-aksi yang kemudian berujung pada anarkis ya. Jadi penting artinya bagi masyarakat kita untuk memonitor terus informasi yang disampaikan oleh otoritas tempat, dan dengan demikian KJRI juga bisa memonitor kondisi masyarakat kita. Sulit diprediksi, namun mudah-mudahan adanya dengan diterapkannya restriksi atau pembatasan, kondisi akan berangsur-angsur membaik. Baik. Pak Teguh, isu rasisme di Amerika Serikat ini dinilai paling parah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Adanya diskriminasi antara kulit hitam dan juga kulit putih. Atas adakah mungkin warga negara Indonesia kita yang mengeluh kepada KBRI diperlakukan kurang layak di Amerika Serikat? Apakah pernah ada keluhan seperti itu? Kami tidak mendengar ya. Memang sebenarnya hal-hal seperti ini dikembalikan pada bagaimana kita menempatkan diri dalam satu masyarakat yang pluralistik seperti Amerika Serikat ya. Jadi tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan kita dapatkan. Itu sebabnya salah satu yang diinstruksikan oleh Ibu Menteri agar KBRI kita membuka betul-betul radar informasi. Dengan demikian kita bisa mengukur
tingkat keselamatan keamanan masyarakat kita. Sejauh ini kita tidak mendengar adanya diskriminasi ditujukan pada masyarakat kita. Baik, berarti warga negara Indonesia kita masih dalam kondisi aman dan diperlakukan dengan layak pula. Dan kita melihat dampak dari kekerasan dan juga berujung penjara di Amerika Serikat ini. Adakah dampak terhadap Indonesia sendiri dengan kondisi Amerika Serikat yang belum kondusif saat ini? Sebenarnya kita melihat ini akumulasi permasalahannya cukup intens ya, dari mulai COVID dan lain-lain, dan itu menyebabkan tentunya tidak ideal untuk kita dalam kondisi COVID tidak dimungkinkan ada interaksi langsung secara fisik antara bangsa kedua negara. Sementara dari sisi ekonomi, interaksi bisnis dan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat cukup tinggi. Salah satu dari dua negara yang memiliki tingkat keterkaitan ekonomi yang cukup tinggi dengan Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di Amerika Serikat tentunya akan kita cermati dengan seksama karena imbasnya mungkin akan kita rasakan dari kepentingan ekonomi kita dan kepentingan lainnya yang dirasakan. Katakanlah misalnya mahasiswa kita yang belajar di Amerika Serikat, tentunya bagaimana mereka bisa menyesuaikan dalam kondisi yang tidak ada banyak ketidakpastian saat sekarang. Baik. Untuk WNI kita yang tinggal di Amerika Serikat ini mayoritas bekerja atau kuliah, Pak, kalau boleh tahu? Lebih banyak yang menetap untuk bekerja ya. Kita dari data yang kita miliki ada sekitar 140.000 warga negara Indonesia yang berdiam di Amerika Serikat. Dan dari sisi pendidikan memang Amerika Serikat salah satu yang difavoriti oleh masyarakat, mahasiswa dan pelajar kita. Tapi mereka pulang dan pergi ya, katakanlah selesai pendidikan mereka kembali ke tanah air. Baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Teguh Faiz Syahzia, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Terima kasih sudah bergabung di Special Report. Dan pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengecam aksi penjarahan warga dan menilai keputusan terbaik dapat diambil tidak dalam bentuk aksi kekerasan balasan. Pernyataan ini disampaikan Trump saat menyaksikan peluncuran roket SpaceX di Cape Canaveral, Florida, Sabtu kemarin. Yesterday I spoke to George's family and express the sorrow of our entire nation for their loss. I stand before you as a friend and ally to every American seeking justice and peace, and I stand before you in firm opposition to anyone exploiting this tragedy to loot, rob, attack, and menace. Healing, not hatred, justice, not chaos, are the mission at hand. I understand the pain that people are feeling. We support the right of peaceful protesters, and we hear their pleas. But what we are now seeing on the streets of our cities has nothing to do with justice or with peace.